Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para peserta SKB yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan sudah siap dengan seluruh rangkaian pertanyaan yang akan diberikan oleh penguji. Jadi pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa poin penting tentang toleransi. Hal ini berkaitan dengan SKB, tes CPNS yang berkaitan dengan wawancara wawasan moderasi beragama. Jadi ada 4 indikator moderasi. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Sudah ada videonya, silakan kawan-kawan peserta SKB menonton di playlist. Kemudian toleransi video ini, kemudian insyaallah akan ada anti kekerasan dan penghargaan terhadap tradisi. Jadi nilainya pun berbeda. Komitmen kebangsaan nilai tertinggi 15, kemudian toleransi 15, anti kekerasan 10, penghargaan terhadap tradisi 10. Jadi totalnya semua adalah 50. Mudah-mudahan dapat nilai maksimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ditanya oleh penguji apa pengertian dan adapun yang Anda ketahui tentang toleransi beragama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu bersikap atau bersifat menghargai pendirian, pendapat, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan. Itu namanya toleransi. Menghargai pendirian orang lain, menghargai pendapat, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan, itu toleransi. Dalam arti luas, toleransi dapat diartikan sifat memberi kebebasan bagi setiap manusia dalam menjalankan keyakinan maupun dalam mengatur hidup yang diaktualkan dalam sikap dan perilaku tanpa adanya paksaan. Dengan kata lain, yaitu sikap menerima dengan lapang dada pada prinsip orang lain, bukan berarti toleransi itu mengorbankan kepercayaan. Jadi dalam Ensiklopedia Nasional itu toleransi dikatakan bahwa toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan lain. Itu toleransi. Jadi ketika ditanya apa toleransi? Sikap menghargai pendirian, pendapat, perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu toleransi menurut KBBI. Adapun bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman, itu toleransi beragama. Dalilnya mana? Coba Anda sebutkan dalilnya ketika diuji oleh penguji. Dalam Al-Quran yang menjadi landasan toleransi adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan kawan-kawan menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Innamal mu'minuna ikhwah, itulah toleransi. Kita seiman ini adalah bersaudara. Pada ayat tersebut dijelaskan, tergambar bagaimana anjuran untuk menghargai, menghormati orang lain dalam hal persaudaraan. Kalau lebih luasnya, mungkin menciptakan tenggang rasa kepada para saudara kita. Mereka terasa nyaman dengan kita sehingga tidak mengganggu. Kemudian terjadi kerukunan dalam beragama. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka fa'aslihu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Tidak ada kata-kata perselisihan dalam Islam. Makanya di dalam ayat ini menjadi dalil bagi toleransi beragama. Ketika ditanya dalil, ingat aja surat Al-Hujurat ayat 10. Adapun silahkan kawan-kawan cari referensi lain, mungkin ada ayat-ayat yang lain. Jadi pengertian, kemudian dalil, kemudian tujuan toleransi beragama. Apa tujuannya? Toleransi beragama di Indonesia. Kalau tujuannya adalah meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing penganut agama dengan kenyataan yang ada pada agama lain. Tujuan toleransi adalah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghargai dan menghayati serta memperdalam ajaran agama dan berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama akibat perbedaan. Jadi yang kita tuju dari toleransi beragama adalah meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengganggu orang lain. Kemudian fungsi toleransi beragama, apa fungsinya? Ketika ditanya fungsi, silakan Anda sebutkan fungsi dari toleransi beragama. Yang pertama yaitu mencegah perasaan yang berorientasi pada ego. Itu yang pertama. Jadi menghambat sifat keegoan kita. Kemudian mencapai mufakat bersama ketika musyawarah. Kemudian meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri. Kemudian mempersatukan setiap perbedaan. Itu fungsi toleransi beragama. Ketika ditanya, coba Anda sebutkan beberapa fungsi dari toleransi beragama. Yang pertama yaitu mencegah perasaan ego yang timbul, kemudian mencapai mufakat bersama, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri, kemudian mempersatukan setiap perbedaan. Itu fungsi toleransi beragama. Silakan kawan-kawan catat dan implementasikan, hafalkan ya. Mudah-mudahan bisa diingat. Walaupun tidak dihafalkan, diingat-ingat aja bahwa fungsinya adalah mencegah, membuat perasaan ego, kemudian mencapai mufakat bersama, meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri, kemudian mempersatukan setiap perbedaan. Jadi setiap ada pertanyaan langsung jawab saja tanpa ragu-ragu. Jawab dengan penuh keyakinan dan penuh harapan bahwa Anda akan lolos menjadi ASN kemenangan. Kemudian apa prinsip daripada toleransi beragama? Ingat, prinsip toleransi beragama itu ada 3. Yang pertama adalah terbuka. Terbuka apa?
dalam menerima perbedaan. Jadi terbuka, penghormatan, kebebasan. Ingat aja kata kunci yang telah di blok merah ini. Terbuka dalam menerima perbedaan, kemudian penghormatan dan eksistensi agama lain, kemudian kebebasan dalam memeluk agama. Itu prinsip toleransi beragama. Apa prinsip toleransi beragama? Jawab aja, terbuka, penghormatan, dan kebebasan. Makanya perlu dibuat wawancara ini bukan CAT, karena kalau CAT itu intelijensi. Sekarang ini AI pun sudah bisa kalau kita tanya. Tapi ini adalah perlu yang bukan struktural, tapi fungsional. Kalau fungsional ini harus dijawab dan diimplementasikan, yaitu prinsip toleransi beragama adalah terbuka dalam menerima perbedaan, kemudian penghormatan dan eksistensi agama lain, kemudian yang ketiga kebebasan dalam memeluk agama. Silakan kawan-kawan yang mengikuti seleksi menjawab dengan penuh semangat dan yakin itu benar. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.